Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di Nova University di Alexandria, Virginia. Tepatnya sedang mengikuti pertunjukan dari Global Performing Arts. Dan malam ini kita menyaksikan sebuah karya Ramayana. Epic ini adalah datang dari India dan semua penari-penarinya adalah keturunan India yang hidup di Amerika. Tetapi siapa bintang tamunya adalah orang Indonesia bernama penari sangat terkenal Eko Suprianto. Saat ini sedang membantu menjadi guest star dalam pertunjukan ini. Di antara penari-penari India, dia menjadi Hanoman tapi Hanomannya Hanoman Jawa. Nah pemirsa, kita ikuti saja bagaimana seorang Hanoman Indonesia dari Jawa menari di antara penari-penari India dalam Epic Ramayana dalam pertunjukan Global Performing Arts di Amerika Serikat. Oke, saya sekarang sedang bersama Mas Eko. Gimana Mas, sudah siap mau tampil? Udah siap, sudah siap sejak tadi nih. Kayaknya terlalu lama pementasannya. Jadi ya siap. Gak deg-degan atau gimana? Itu biasa ya tampil gini? Enggak lah Mas, sudah biasa. Cuman deg-degannya ya karena ini pertama kali saya berkolaborasi dengan Sakti Dance Company yang semua narasinya menggunakan bahasa Hindi. Jadi kadang-kadang saya nggak ngerti. Cuman ngikutin cue-nya aja. Jadi yang itu yang membuat agak sedikit nervous, tapi lainnya nggak siap. Tapi gimana Mas, mau bergabung dengan penari-penari di India, di Amerika ini gimana? Waduh, honor ya. Jadi sangat merasa bangga, merasa terhormat, tersanjung gitu bisa. Apalagi yakin kan tari Jawa kan memang dari asalnya dari India ya. Jadi kita punya connection yang sangat-sangat nggak bisa dilepaskan. Apalagi dari cerita Ramayana sendiri. Cuman mungkin dari bentuknya, visualisasinya mungkin lebih. Kalau tari Jawa itu lebih apa ya, simbolik gitu. Kalau India lebih jelas ya, lebih obvious gitu. Kostumnya agak beda nih dengan kostum-kostum penari India ini gimana? Karena ini kostum Jawa, tari Jawa, kostum Hanuman gaya Jawa. Jawanya pun ini saya pakai kayak sedikit campuran ini. Kalau yang Solo, yang gaya Solo biasanya nggak pakai kaos ini. Jadi lebih pada body painting, jadi lebih dipoles dengan cat putih gitu. Ini mungkin banyak gaya Jogja yang sering menggunakan pakai kaos begini. Cuman karena memang kayaknya dingin ya di sini lebih enak. Saya mikirnya praktikal aja, lebih enak kalau memang harus pakai kostum biar nggak sedikit terlalu kedinginan gitu. Jadi juga sempat nyari kaosnya di kebetulan pas Halloween kan saat itu, jadi saya sekalian nyari kostum mudah sekali di toko-toko Halloween. Nah pemirsa, saat ini saya sedang bersama Vern Stone. Dia adalah pengunjung Amerika yang sedang menyaksikan pertunjukan ini. So, Vern, what do you think about the performance today? It's wonderful. So far, the music is enchanting. The dancing is wonderful, and I mean the whole story. It's a unique way of learning the whole story here. Have you heard the story about Ramayana before? I knew about it, and I had heard. I was aware of snippets of it, but I have never seen it in a whole performance. No, the whole piece done like this. I was saying to some people, it's first of all, you don't expect the men usually to dance as well as the women do. Each one of them is incredible. This is beyond what I expected. Different because Ramayana is done all over the world. So I had seen Echo do this Hanuman and I really wanted him. So I said, when I do it as a full production, I really want to use it. And so I decided a year ago, I was thinking I'll do it. I've seen him dance before, and he's also in Los Angeles. He's doing his PhD. So I just love the way he dances.
performers today, Surya Rao, Somshekhar Chudanath, Echo Supriyanta, Kanti Charugondala, Gimana Mas rasanya jadi Hanuman di tengah-tengah orang India? Gimana di tengah penari India jadi Hanuman gimana Mas? Aneh karena memang Hanuman di Jawa kan ada sedikit irama mungkus misalnya, ada playfulnessnya, ada apa? Ada kayak apa istilah Jawanya itu gojekan, ada celelean gitu. Tapi tadi nggak bisa karena semuanya serius, semuanya harus sudah jadi satu dengan musiknya, jadi satu dengan teksnya. Jadi nggak bisa begitu enjoy. Tapi enjoynya justru ketika beradaptasi langsung dengan penari-penari yang justru lain sekali backgroundnya, musik yang sama sekali asing, teks yang sama sekali nggak ngerti maksudnya apa. Tapi challenge, jadi challenge, jadi tantangan yang saya pikir asik juga untuk dinikmati. Mungkin kalau kita latihan terus bisa latihan terus dan pentas beberapa kali lagi mungkin akan lebih, saya terutama akan lebih jadi ini lagi ya, lebih masuk ya ke situ. Tapi yang jelas saya nggak merasa nggak enak, tapi justru challenge, tantangannya yang justru saya rasain dan saya merasakan bahwa ini penting untuk kolaborasi, bekerja sama dengan seniman-seniman yang memang lain dari background kita. Itu perlu berapa kali latihan tuh Mas? Bisa sampai Kita 2 bulan ya latihan ya. Ya kebetulan saya dapat beasiswa Fulbright yang presidential Fulbright. Untuk tahun ini saya masuk di UCLA di Department of World Art and Culture. Saya ngambil di PhD in Performance and Cultural Studies di UCLA. Saya masuk fall ini. Jadi target saya memang sebetulnya saya nggak akan banyak beraktivitas untuk menari, atau ini mungkin terakhir kali saya bisa berkolaborasi seperti saya, karena memang tuntutannya harus lebih fokus ke PhD, harus fokus ke reading, ke writing, karena memang strategi yang dulu saya punya ketika saya mengambil MFA itu sangat sosialisasi sangat harus diperluas luas-luasnya gitu. Tapi sekarang harus saya sempitkan sesempit-sempitnya di dalam satu naskah teks atau reading atau reader atau buku, dan saya harus punya tempat private sendiri dan nggak bisa bersosialisasi lagi gitu. Untuk tips saya pikir satu ya, jelas ngeliat ke kamera nih. Jelas untuk tips satu, bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris salah satu kunci, salah satu main tool untuk bisa berkomunikasi dengan apalagi kalau kita mau berkolaborasi, kita mau mencoba bekerja sama dengan orang-orang di dunia barat, nggak dunia barat pun sekarang sudah menjadi bahasa yang universal, jadi Inggris lebih penting. Yang kedua keterbukaan, kesiapan dan jati diri. Saya pikir jati diri bukan naif lagi, karena kalau kita ngomong masalah jati diri kita harus ngerti betul. Saya tadi Jawa ya apa sih, esensinya apa sih, banyak yang harus dimengerti, dan itu bisa menjadi tolak ukur kita mengerti nggak kita. Kalau kita mau mengerti orang lain, kita juga harus ngerti diri sendiri kan. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Mas Eko Supriyanto yang baru saja manggung di Virginia. Kita ikuti lagi perkembangan Mas Eko lebih lanjut ya Mas. Pokoknya kalau ada apa-apa undang kita ya Mas. Pasti, tapi yang jelas untuk sekolah dulu deh. Kita ketemu Mas Eko di UCLA. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa.